Yo Mina, balik lagi sama gue dan kali ini gue bakal lanjutin part 5 dari alur cerita manhwa My Harem Guru Sholat I Was Forced to Ascend. Jadi apa Jess bakal lancar dalam latihan bersama dengan Gulo. Jadi kita lanjut aja lah kalau cerita manhwanya. Tapi jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, kita lanjut. Pas Rene bilang tentang Lucy yang ada di Isekai, dan Rene bilang kalau Lucy orang yang hebat banget, bahkan bisa menebak wajahnya Gulo dengan jelas. Dan ada pesan untuk Gulo, katanya di Isekai ini sangat rumit dan jangan mencari dia sebelum Gulo mencapai Ascension Realm, dan takdir pasti akan menemukan mereka kembali. Gulo paham dan akan membantu Rene. Rene punya permintaan, jangan memberitahu Jess kalau dia itu sudah tiada. Gulo bilang si hero Rene sedang bertualang di medan pertempuran dan petualangan dia itu belum berakhir. Rene berterima kasih ke Gulo, dan ke dunia nyata Yoyo merasa kasihan ke Jess yang dimana emaknya dekat tapi juga jauh dan lama-kelamaan menghilang, dan Yoyo mau membantu Jess. Shoyu malah nangis mendengar ceritanya tadi, dan dia juga akan membantu Jess. Lalu mereka membicarakan Lucy yang ada di Isekai ini. Jadi apa mereka harus mencarinya? Gulo bilang nanti saja, karena di dunia ini masih banyak musuh yang sangat kuat. Jadi mereka sekarang harus fokus meningkatkan realm mereka saja. Shoyu nanya, jadi mereka harus mengambil misi dari guild terus. Gulo bilang ya, karena itu paling aman dan paling cepat. Apalagi ada anggota party baru yang masuk. Tapi Yoyo punya masalah, dan dia bilang dia adalah succubus yang tidak didokumentasi. Gulo nggak paham, jadi Yoyo bilang karena dia belum didokumentasi maka bakal susah buat dapat melakukan aktivitas di guild petualang. Jadi dia berencana pergi ke penginapan succubus untuk mendapatkan izinnya. Pas sampai, Gulo dan Jess paling tertarik. Dan Gulo tanya, apa Jess tahu kenapa mereka kesini? Jess ini sok sering kesini dan mau menunjukkan jalannya, tapi dia malah dihentikan sama bodyguardnya. Karena itu jalan masuk staff. Mereka lari ke jalan masuknya lah. Dan di dalam tokonya, wow, succubus memang sangat berbahaya. Mereka kaget atau kagum. Ya itulah, Jess jelas malu. Gulo didekati dua succubus. Shoyu jelas marah, tapi dia didekati sama succubus juga dan memanggilnya kakak tertua. Lalu Yoyo bilang kalau mereka kesini bukan untuk berkunjung tapi mencari sertifikatnya. Dan mereka bilang pas banget karena pemimpin succubus ID City ada di sini. Jadi dia bakal ngetes Yoyo langsung. Gulo penasaran siapa pemimpinnya itu, dan yang muncul adalah succubus kecil memakai kacamata mungil. Jadi bos itu membicarakan soal sejarah succubus dan cara kerja skillnya dan bagaimana mereka mendapatkan energi. Tapi mereka semua nggak dengerin, dia jelas marah. Jadi biar didengar, dia berubah ke mode aslinya, Gadab. Gulo langsung kaget dan bilang kalau dia adalah monster besar. Dia malah menggoda Gulo, tapi Gulo bilang kalau dia harus berhubungan dengan dia. Bos ini bilang kalau Gulo bakal masuk neraka, tapi Gulo serius untuk berhubungannya. Jelas Gulo dipukul sama Shoyu. Lalu bos nanya siapa yang bakal ngambil tes. Yoyo angkat tangan dan dia kagum melihat Yoyo yang menawan dan cocok banget. Dan dia juga tanya ke Shoyu apa dia juga ikut tes. Shoyu jelas bilang enggak karena dia bukan succubus. Dan bos agak merenung padahal Shoyu itu cantik dan cocok banget. Gulo menghayalkan succubus Shoyu. Ya, lalu bos jelasin tugas succubus yang dimana adalah mengambil mimpi kliennya dan gak ada hubungan tubuh dengan dunia nyata. Dan mumpung mereka melakukan tes, jadi mereka bakal mencari standarnya. Makanya mereka bakal ditunjukkan dengan pengalaman langsung. Dan ada barang yang bisa mengukur pengalaman yang ditempatkan sama pelanggan. Ini menentukan bagaimana succubusnya bekerja. Dan succubus bermod kuning bakal menunjukkan caranya ke Jess. Dan Jess 85% dan pingsan dibawa keluar. Lanjut ke Shoyu, tapi Shoyu malu dan gak mau. Jadi Gulo saja disuruh gantiin. Gulo ya oke-oke aja lah. Dan di sana dia dites sama succubus rambut hijau, tapi cuma mencapai 33%. Gulo keluar dan bilang kalau itu nggak seberapa. Jadi dua succubus disuruh melawan Gulo dan Twin Red.
tapi cuma 55%. Gulo belum juga merasakannya, jadi mereka berempat disuruh melawan Gulo dan cuma 70%. Gulo belum juga puas. Jadi bos ini marah dan dia bakal melawan Gulo. Tapi Yoyo bilang kalau ini tes dia, jadi dia bakal tes langsung. Bos agak ragu, tapi Yoyo bilang santai saja. Tapi si Yoyo juga ikut ngetes Gulo. Lalu Yoyo mengubah wajahnya menjadi Xiaoyu dan Gulo bilang. Bos kaget dan ngecek langsung dan dia cuma bisa kagum. Ya, dan Yoyo berhasil lolos dan mendapatkan sertifikatnya. Dan Xiaoyu mendapatkan penghargaan tidak langsung. Xiaoyu jelas malu, tapi bos bilang kalau Xiaoyu meskipun bukan sekebas, tapi spiritnya aja sudah cukup. Dan mereka berdua melakukannya bersama-sama. Jadi dapat bersamaan lah. Dan bos kagum dengan mereka berdua. Dan untuk pembayarannya bisa dilakukan sekarang. Gulo dan Xiaoyu nggak tahu, dan Gulo disuruh bayar 21.000 gold. Jadi Gulo kabur, tapi dihentikan sama sekebas tadi. Mau minjam sama Xiaoyu, tapi dimarahi. Jadi dia minta tolong sama Jess, dan Jess cuma bisa menangis karena uangnya habis. Lalu Xiaoxi muncul yang mencari Jess. Jess juga khawatir tentang Xiaoxi. Dan katanya ada monster kelas Master muncul. Tapi Jess mau mengajak Gulo juga. Xiaoxi khawatir, tapi Jess bilang kalau Gulo itu kuat. Jadi mereka keluar, dan Jess nanya ke Xiaoxi, tapi Gulo langsung sadar. Gulo diserang dan terpental. Dan pas Xiaoyu mau diserang, dia diselamatkan sama Jess. Dan Jess terkena serangannya. Xiaoyu ditahan pakai pedangnya Gulo, tapi nggak mempan. Serangan langsung juga ditahan. Jadi Gulo menyuruh yang lainnya membawa Jess ke Groton Heaven, dan dia akan menggunakan talisman untuk menjaganya. Gulo minta buff ke Yoyo, dan Yoyo juga disuruh masuk ke tempat itu. Lalu Gulo memasang pelindung lagi. Lalu Gulo memikirkan kalau Xiaoyu itu di tingkat sub-sign, jadi 5 rem lebih tinggi dari Gulo. Makanya dia bakal kesusahan melawannya. Jadi Gulo nanya ke Xiaoxi, nggak kaget pas melihat Jess perempuan, dan tanya apa tujuannya. Dan singkatnya saja, karena dia itu yeping hal aneh, dan dia itu ingin mengembalikan pedang suci Jess. Dan Xiaoxi itu adalah Pope Knight Iris. Ya. Lalu di Grotto Heaven, Jess disembuhkan sama Xiaoyu, dan Xiaoyu berhasil menyelamatkan nyawanya. Tapi dasar kekuatan Jess sudah rusak dan menghilang. Xiaoyu khawatir dengan Jess, dan dia berpikir jika Jess ikut dengan mereka dan belajar Immortal Cultivator, pasti bisa kuat lah. Dan pas memikirkan itu, Xiaoyu batuk. Dan dia berpikir mengapa dia segininya untuk menyelamatkan seseorang. Lalu ada sebuah getaran, dan Yoyo berusaha untuk membuka segel Gulo. Karena segel itu adalah segel kehidupan. Tapi Yoyo gak bisa. Lalu Gulo yang berhadapan dengan Iris, dan Gulo menghina Iris yang menyerang orang pas lagi gak sadar. Dan Gulo terus mancing Iris agar Iris marah. Iris mau marah dan bilang dia akan menghancurkan pendosa. Gulo mengeluarkan kekuatan sepenuhnya dan bilang kalau dia pernah melihat bosnya Iris. Gulo menyerang Iris. Iris sadar dengan taktik Gulo yang bisa membuat Iris marah. Tapi Iris bisa menghindari serangan Gulo, dan dia tahu kalau ada serangan tersembunyi. Iris menahan serangannya, tapi serangan Gulo berhasil melewati kapaknya. Tapi masih bisa ditahan dengan tangannya. Gulo kagum, tapi Gulo berubah menjadi boneka dan muncul di belakang Iris. Lalu flashback, dilatih masa lalu Yuzuo yang membuat air kemarin itu. Tapi Gulo maling air itu, dan air ini bisa membuat orang linglung selama 3 hari. Dan Iris berhasil disiram, tapi Iris nggak menerima efek dari airnya. Iris juga bilang kalau dia mendapatkan Shine Arc namanya, ya begitulah. Gulo menggunakan talisman api, nggak berefek juga, jadi Gulo mau kabur menggunakan banyak talisman. Gulo merasa rugi dengan talisman yang dia pakai, tapi dia nggak pernah meninggalkan area itu. Dan ternyata itu disebabkan oleh Shine Arc Iris, yang dimana yang dianggap sebagai musuhnya tidak akan bisa meninggalkan area sebesar 50 meter. Lalu Xiaoyu dan Yoyo yang sudah menggunakan banyak talisman, tapi belum bisa melepaskan segel Gulo. Xiaoyu nggak mau nyerah menyelamatkan Gulo. Yoyo bilang kalau
rem Gulo itu lebih tinggi dari mereka. Dan mungkin aja skill Prying Heaven mungkin bisa digunakan. Jadi dicoba dan berhasil. Tapi mereka melihat Gulo yang ditahan sama Iris. Lalu ke Gulo bertualang, ada seseorang yang menerima permintaan bantuan dari kota ini. Tapi masalahnya sudah selesai dan dia itu disuruh istirahat. Tapi dia merasakan ada yang aneh, lalu pergi. Lalu ke Gulo yang terluka, dan Iris memuji Gulo meskipun tingkatannya beda jauh, tapi dia masih bisa melawan Saint Art dia. Dan menyuruh Gulo untuk ikut polisi. Gulo bilang apa? Yap, fuck off. Dan pas Gulo mau diserang, orang tadi menyelamatkan Gulo, dan dia adalah Mubai yang menjadi kesatria putri, dan dia mengancam Iris. Iris kaget karena Bai datang ke sini, dan dia kaget karena kesatria yang naik tingkat kenceng banget dalam 1,5 tahun. Dan Gulo sadar kalau pas mereka datang ke Isekai ternyata waktunya beda-beda. Dan Iris mengancam apa Bai ini mendapatkan misi dari Ratu. Apa ini deklarasi perang dengan polisi. Bai bilang ini pilihannya sendiri. Gulo berhasil nge-heal dan tanya kalau dia adalah Mubai. Bai bilang enggak, tapi dia itu malu-malu dan bilang kalau dia itu nggak kenal dengan Gulo. Gulo tahu kalau itu adalah Mubai karena dia tahu bagaimana bentuk Bai. Ya, Gulo diserang pakai ekornya dan Gulo sadar memang itu Mubai. Jadi Mubai mau melawan Iris, Gulo cuma bisa mendukung dari belakang. Tapi Gulo sadar kalau ada yang aneh dengan teknik pedangnya Mubai. Mirip punya Gulo tapi beda. Mubai terkena serangan dan mental ke Gulo. Mubai tanya bagaimana kondisi Gulo. Gulo bilang oke. Dan Gulo nanya kenapa Mubai cobain nyerang setengahnya aja. Dan Bai nggak mau dipanggil Mubai. Tapi dia berterima kasih dengan infonya Gulo. Dan pedangnya Bai itu retak. Dan ada pedang lagi di dalamnya. Gulo sadar dan bilang kalau begini terus dia bakal kalah. Bai masih nggak mau dengerin, jadi Gulo megang ekornya Bai dan Gulo menghancurkan pedangnya Bai agar muncul wujud aslinya. Dan Gulo mengajari lagi cara berpedangnya dan menyuruh Bai untuk mengikuti Gulo. Lalu Yoyo dan Xiaoyu sadar siapa yang menolong Gulo. Meskipun mereka nggak melihat wajahnya, mereka tahu dari belakangnya Bai. Lalu Yoyo mengejek Xiaoyu, ternyata Xiaoyu tahu tentang begituan. Xiaoyu balas kalau kepercayaan diri Yoyo berkurang. Lalu mereka berpikir kenapa fetish Gulo sekarang berubah. Dan sadar kalau dari awal Gulo adalah orang pantat. Dan mereka nggak bakal kalah. Lalu Gulo dan Bai berhasil menang melawan Iris. Dan Iris kagum dengan kekuatan mereka berdua. Iris kagum dengan cara Gulo melawan dia, tapi Iris heran bagaimana caranya Gulo mengendalikan pedangnya. Gulo bilang dia menggunakan formasi pedang, dan Gulo membicarakan masa lalu dia, tentang master dia yang membuat skill ini, dan dia meningkatkan skillnya. Gulo juga bilang, dulu ada cewek yang menyerang masternya menggunakan skill itu, dan Gulo manggil Bai. Bai bilang gak tahu, dan Iris rasis ke mereka. Dan Gulo nanya ke Iris tentang polisi, tapi Iris menusukkan pedang ke tubuhnya sambil berdoa dan menggunakan domain dia. Bai heran di mana Gulo, tapi Iris bilang kalau Gulo bakal segera mati. Lalu ke Gulo yang kalah melawan Son of God, dan dia menghina Gulo yang katanya semakin lemah dan setara manusia normal. Gulo bilang kalau dia nggak sefit dulu, dan Son of God mengetahui lokasi Yoyo dan Xiaoyu dan berhasil menghancurkan segelnya. Lalu Gulo yang dilempar keluar penuh dengan luka. Bai jelas khawatir dengan Gulo, tapi Gulo menyuruh Bai lari dan Son of God keluar dari domain itu. Jadi Bai menggunakan talismannya dan mereka kabur. Lalu Iris yang melihat Son of God langsung sangat kagum dan mendekati dia mau menjilati kakinya dan minta maaf karena dia gagal dalam misinya. Tapi Son of God meninggalkan Iris. Mukanya Iris ini sedih atau bagaimana menurut kalian? Kayaknya sedih sih, ya sedih kayaknya. Lalu Bai dan Gulo yang berhasil kabur. Lalu Bai membersihkan luka Gulo dan Bai mengeluarkan potion dan Bai meminum potionnya dan memberikannya langsung ke Gulo, mouth to mouth. Jadi Bai memberikan darah birunya ke Gulo. Gulo bangun dengan mata biru dan lukanya hampir sembuh. Lalu Gulo yang kehilangan kendali
menekan Bai ke lantai dan Bai memukul kepala Gulo dan jatuh. Flashback lagi, Bai yang dipuji sama Fei Hong karena semakin kuat, dan Fei Hong bilang kalau perjalanan Bai bakal sama dengan Gulo. Dan pas Fei Hong pergi, dia nanya lagi, Bai itu memiliki talent yang luar biasa dan mengajaknya latihan menggunakan pukulan. Bai nggak mau, dan Fei Hong bilang kalau pakai pedang aja mungkin nanti ada masalahnya. Jadi dia bakal mengajari Bai satu teknik memukul, dan tekniknya itu digunakan ke Gulo yang mengamuk. Lalu Gulo pingsan dan Bai pergi membersihkan dirinya. Dan pas Gulo sadar, dia merasakan ada yang aneh dengan tubuhnya. Dia sadar tubuhnya itu hampir sembuh dan dia merasakan darah, hal yang belum pernah dia rasakan di dunia sebelumnya. Jadi dia mengira itu adalah darah dari ras langka di Isekai. Dan mumpung sekarang mereka aman, dia mengeluarkan Yoyo dan Shoyu. Pas keluar, Gulo bilang hal baik, tapi langsung ditampar sama Shoyu. Gulo bilang minta maaf, tapi Shoyu langsung kepelukan Gulo. Dan Gulo minta maaf ke Shoyu yang menangis. Yoyo langsung kecup Gulo, tapi Yoyo tetap menangis melihat Gulo yang tadi. Dan setelah mereka tenang, mereka tanya ke Gulo tentang Grotto Heaven, bagaimana fungsinya. Gulo bilang itu cuma tempat yang berisi buku-buku kuno, dan Shoyu menebak kalau Gulo nggak bisa mengeluarkan item lainnya dari Kunlun Box. Gulo jelas emosi dibilangin kelemahannya saat ini, dan Yoyo mengeluarkan buku yang ditemukan di Grotto Heaven. Itu bikin Gulo kaget, dan Shoyu juga mengeluarkan buku yang sama. Jadi Gulo emosi dan bakal menghukum mereka. Tapi Bai masuk ke kamar setelah mandi, dan Gulo bilang ke mereka kalau dia bisa jelasinnya. Jadi apa mereka bakal main berempat? Tapi sampai segini aja buat part 5 dari alur cerita manhwa My Harem Guru Sholat I Was Forced to ASEAN. Kalau kalian suka sama konten gue, jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, bye-bye. Bakakers, manga anime manhwa donghua.